Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran untuk mata pelajaran Sistem Internet of Things. Nah, pada kali ini kita akan membuat rangkaian aplikasi kontrol output motor DC. Nah, eh, tujuan pembelajaran ini itu diharapkan peserta didik yang pertama dapat menjelaskan ya apa itu motor DC. Kemudian yang kedua dapat mengimplementasikan fungsi aplikasi motor DC pada mikrokontroler AVR. Kemudian yang ketiga dapat membuat rangkaian dan pemrograman antarmuka motor DC pada mikrokontroler AVR. Nah, untuk materinya bisa kalian pelajari mandiri ya, dibaca di pengenalan motor DC ini itu apa. Nah, untuk pada video kali ini kita akan langsung saja membuat rangkaiannya dengan menggunakan aplikasi Proteus dan codingannya menggunakan CVAVR. Nah, seperti biasa kita new project. Nah, kita akan membuat new project. Nah, new motor DC namanya. Kemudian kita pilih simpan. Di sini sudah ada ya. Kita buat motor DC baru. Oke. Kemudian next, ini create schematic. PCB nggak usah, firmware juga nggak usah. Oke. Nah, ini codingnya sudah ada ya. Nanti kita buat baru. Nah, seperti biasa kita menggunakan ATmega 16. Nah, kemudian komponennya apa? Motor ya. Di sini pakainya yang motor DC ya. Nih yang ini nih. Yang biar ada angkanya di sini. Kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh driver atau penguat. Nah, jadi pada rangkaian kali ini kita menggunakan komponen motor DC menggunakan driver. Nah, ini dia. Kita menggunakan drivernya L293D. Oke, selanjutnya cukup ya, cukup itu. Cukup 3 ini komponennya. Kemudian kita rangkai. Di sini saya akan menggunakan port D. Port C aja deh. Oke. Kemudian motor DC-nya. Nah, pada video kali ini kita motor DC-nya kita dua ya. Kita gunakan dua motor DC. Oke. Kita rangkai nah. Ini dulu nih. Pin kita menggunakan port C pin 0. Kita hubungkan ke input 1 pada driver ya. Kemudian pin 1 input 2 pada driver. Nah, kemudian pasangannya, nah si input ini berpasangan dengan output 1 dan output 2. Jadi sepasang nah ini. Nah, kemudian kita yang pakai output 1 kita pakai di sini ya, di sebelah kiri. Sorry, kita pakai sebelah kanan. Sebelah kanan aja ya. Output 1 sebelah kanan, output 2 sebelah kiri.
Oke, langsung miring lagi nih. Nah, sedangkan output sorry di sini input 3 dan input 4 untuk output 3 dan output 4 untuk motor DC yang bawah ini. Nah, kita hubungkan ini ke pin 2, kemudian ke pin 3. Sorry, biar enak sepertinya kita pakai pin ini aja nih, yang deket aja ya. Nah, jadi kita pakai pin 6 dan pin 7 ya. Pokoknya kalau port ini, pin ini bebas di mana aja. Itu bisa. Yang terpenting hubungannya antara input dan output pada driver ini yang tersambung. Jadi untuk motor DC yang bawah ini berarti codingannya ada di pin 6 dan pin 7 gitu. Untuk DC yang atas ini pin 0 dan pin 1. Dilihat dari sini nih. Lihat dari sini outputnya, lihat dari inputnya. Nah, ini terhubung ke port mana gitu. Nah, ini output 3-nya kita sebelah kiri, output 4-nya kita sebelah kanan. Kemudian 2 ini untuk apa? 2 ini untuk power ya. Untuk tegangan si drivernya. Kalau nggak pakai itu nggak bisa. Kita pakai power, sambung. Nah, kemudian nah ini bisa bikin power lagi, atau ini langsung ke sini juga bisa. Saya lebih enak pakai ini aja. Nah, kemudian N1 nih. N1 di sini di N1 dia dihubungkan ke power juga. Sama halnya dengan N2. Hubungkannya ke power. Nah, gitu. Kemudian yang bawah pakai ground. Oke. Nah, seperti bawahnya ini langsung aja. Oke, rangkaian sudah jadi. Kita masuk ke program. Kita new project. Kita tunggu. Nah, di sini nggak perlu diapa-apain lagi dalam kode wizardnya. Nah, langsung save aja. Nah, kita buat folder baru. Oke. Motor DC baru kita samain kayak tadi aja. Oke, namanya belum klik. Motor DC aja ya. Penting foldernya jangan salah. Kita save. Nah, oke. Seperti biasa ini hapus saja. Oke, sampai sini ya. Nah. Oke, ini kita hapus aja. Nah, kita pakai ada yang lupa nih. Kita pakai push button ya. Kita tambahin rangkaian push button. Sini ada yang lupa nih. Berarti kita pick device lagi. Button aktif. Ada yang lupa nih. Sini aja. Button ini dihubungkan ke ground aja ya. Kita buat baru aja groundnya. Nah, button kita pakai pin 7 pada port D ya. Berarti port D pin 7 ini sebagai input, sedangkan yang ini port C ini sebagai output. Oke, kemudian
Oke, cukup gitu aja dulu. Kita mulai coding. Kita pakai kondisi berarti, kondisi if. Nah, if pin C, pin D titik 0, nah, 7 ya kita pakainya, sama dengan 0, maka akan melakukan berarti kita ketika ditekan, yang kita akan gerakan adalah motor DC yang atas ya. Ada yang ketinggalan, seharusnya kita tentukan dulu ininya, DDRC nya menentukan sebagai output ya. DDRC sama dengan 0x FF. Nah, atau 0B kalau ini dalam hexa, atau 0B 1118 kali kalau untuk biner. Nah, ini kita pakai hexa aja biar cepat. Karena ini di setting semua aja ya, di setting semua. Kemudian DDRD saya setting semua juga, walaupun cuma pakai pin 7 doang tuh pun buat button. Tapi saya setting semua aja. Setting semua sebagai input gitu ya. Jadi buttonnya mau dipindahin ke pin berapa aja, masih dalam port D itu bisa. Nah, oke dah. Nah, kemudian port. Nah, di sini ingat nih, output 1 motor DC atas ini kita menggunakan output 1 dan 2. Nah, output 1 ini terhubung ke pin 0 ya. Mana sih? Geser dikit. Oke. Terhubung ke pin 0 di port C. Berarti port C sama dengan, nah kita tentuin dulu nih mau muternya ke kiri atau ke kanan. Oke, saya maunya berarti kalau ininya output 1 yang aktif, berarti yang berlogika 1 itu kaki kanan pada motor ya, sebelah kanan di sebelah sini. Karena output 1-nya aktif nih, 1 harus masuk dari kanan, berarti muter ke kiri dia sini itu. Kalau yang output 2 yang logika 1 atau menyala, dia muter ke kiri, masuk set atas itu. Bayangannya seperti itu ya, masuk nih dari output 2 lewat atas, berarti kan ke kanan tuh muternya tuh gitu. Sedangkan output 1 masuk, analoginya seperti ini ya, masuk dari kanan, kaki kanan set ke atas, berarti ke kiri muternya. Nah, kurang lebih seperti itu analoginya, ngebayanginnya seperti itu ya. Nah, jadi settingan kita untuk kali ini if ya, jika button ditekan maka kan yang aktif itu bola kan motor DC yang atas ya, motor DC yang atas. Kemudian muternya mau kemana? Muternya ke kiri, jadi output 1 nih yang dia logika aktifnya. Port C titik 0 berarti kan karena yang output 1 ini pakai pin 0 pada port C, berlogika 1 titik koma. Kemudian port C titik 1, logikanya jangan 1 lagi ya, logikanya 0. Nah, jadi yang aktifnya yang ini aja nih, yang lainnya 0, nonaktifkan seperti itu. Nah, jadi motor atas berputar ke kiri,
berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian dalam kondisi yang ditekan ini, batanya ditekan, kan kita hanya akan mengaktifkan yang motor atas saja. Berarti motor bawahnya kita setting off, yaitu dinolkan semua. Port D, ingat ya, motor bawah output 3 ini pakainya port D nih. Sorry, masih port C. Port C, hanya pinnya aja yang pin 6 dan pin 7. Sorry ya. Berarti port C titik 6 sama dengan 0. Kemudian port C titik 7 sama dengan 0 juga, karena kita mau nonaktifkan. Nah, kita beri komentar di sini, motor bawah berhenti ya, motor bawah ini berhenti. Kemudian gimana caranya untuk ketika button ini dilepas? Nah, kita pakai else gitu kan. Ini kan if kalau ditekan ya, berarti kalau dilepas berarti kita tambahin L. Kita pilih yang bawah. If ini kalau ditekan, kemudian ini kalau di dilepas. Port C titik 0. Nah, kembali lagi nih, port C titik 0 akan mati. Maksudnya itu motor DC atas akan mati ya, berlogika 0. Nah, kemudian port C titik 1 juga berlogika 0. Nah, ini kita setting dulu. Ketika dilepas, motor atas itu akan berhenti. Nah, gitu ya. Nah, baru kemudian settingan codingan yang motor bawahnya hidupkan. Nah, mau berputar ke kiri juga atau ke kanan nih? Kita lihat aja codingannya. Di sini kita coba output 3 yang nyala ya. Berarti output 3 tersambung ke kaki bagian kiri ya. Kaki bagian kiri pada motor. Berarti jika output 3 yang logika 1 atau menyala, dia akan berputar ke kanan. Nah, gitu. Berarti dia akan berputar kanan. 6 pin 6-nya. Nah, ingat lagi di sini output 3 di sini pakai pin 6 tadi. Nah, ini dia. Output 3 pasangan in 3 terhubung ke pin 6. In 4 pin 7 berpasangan dengan kaki kanan. Itu. Titik koma. Nah, berarti dan port C pin 7-nya stop ya, berarti atau tidak berputar karena kita pakainya putar ke kanan. Kita kasih jarak. Oke, biar gampang. Ini motor atas. Ya. Kemudian yang bawah motor bawah. Nah, gitu. Biar mudah. Nah, ini motor atas. Ini motor bawah. Nah, biar mudah dipahami. Jadi motor atas ya kita taruh di atas aja codingannya, motor bawah kita codingannya taruh bawah. Nah, ini penjelasannya pada motor bawah. Motor bawah akan berputar ke kanan. Nah, penjelasannya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi penjelasannya, if pin D sama dengan 00 sama dengan ditekan, itu artinya
maka motor atas itu akan berputar ke kiri. Nah, untuk berputar ke kiri codingannya itu seperti ini. Jadi yang aktif kaki kanannya. Nah, yaitu ini nih. Kan ini pin 0 nih. Yang terhubung ke pin 0. Kaki kanannya yang aktif dan ininya non aktif. Maka selagi itu motor bawah akan berhenti. Gitu. Motor bawahnya berhenti. Nah, kemudian jika tidak ditekan, motor atas akan berhenti. Nah, kemudian motor bawah yang mulai berputar. Yaitu putar kemana? Putar ke kanan. Nah, putar ke kanan berarti kaki kirinya yang diaktifkan. Nah, pin 7 nih, pin 6, sorry. Yaitu terhubung dengan output 3, yaitu kaki kiri pada motor. Nah, dia akan berputarnya ke kanan. Nah, oke, kalau gitu kita langsung coba aja build all project. Double klik, kita pilih programnya. DC via VR tadi ya, motor DC baru tadi, debug X belum ada. Oh, dengannya ada yang error. No matching if. Oh iya, saya lupa untuk menambahkan. Ini dia. Kurung kurawalnya ya. Void. Ini pasangannya. Ini harusnya sama ini dia. Oke. Nah, pin ini ya, ini. Nah, berarti tambahin satu lagi di bawah. Nah, kalau kita geser ke sini dia berkuning sama void. Oke, ini harusnya sama while. Nah, ini kan benar. Ini harusnya sama else. Ini harusnya sama if. Nah, oke. Sudah betul. Build all project. Oke, no error. Tutorial CV APR motor DC baru. Nah, baru ada tuh deh. Debug, exe, dan hex. Motor DC hex. Oke. Kemudian kita coba jalankan. Nah, dia akan berputar. Kalau kita pencet. Oh, ada kesalahan. Oh, bener ya. Nah, tapi ini nah, ini kan lepas nih. Tadi saya pencet, motor atas akan berputar. Kalau saya pencet, motor atas akan berputar. Nah, dan motor bawahnya akan berhenti. Nah, dia berhentinya perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan. Nah, kalau saya lepas, nah, motor atas, kalau lepas itu else ya. Nah, kita tambahin ini deh. Button ditekan. Kalau else ini artinya button dilepas. Udah gitu. Nah, jadi seperti itu. Kita coba ulangin lagi. Nah, ini kan dalam keadaan dilepas ya. Seharusnya motor atas berhenti, motor bawah yang berputar. Kita coba. Nah,
tetapi tidak ini. Kenapa? Karena kondisi awalnya itu dia langsung nge-while di sini nih. Nah, kemudian kita tekan, kita lepas, baru dia aktif pinnya. Kemudian kita tekan, baru yang atas aktif. Oke, berarti ada sedikit kesalahan ya. Kita coba cari tahu di mana permasalahannya. Jadi codingannya ini nggak salah. Nah, cuma ketika di run rangkaiannya, dia belum mengaktifkan ini. Jadi langsung muter bagian motor atas aja. Langsung ditekan kayak gitu. Oke, kita coba kemungkinan kita tambahan resistor pada ini ya, pada button. Gimana nih? Oke. Kemudian ditambahkan power. Nah, ininya ganti 20. Ini kita build ulang. Kembali ke kita baru dijalankan. Nah, baru ya dia. Ini kan kondisi tertekan nih. Ditekan buttonnya. Jadi langsung jalan yang ini. Kalau kita lepas, dia jalan yang ini. Motor bawah yang jalan. Motor atas akan berhenti kan di sini codingannya. Ini dia berhenti secara perlahan-lahan tuh. Kemudian kita tekan lagi. Berarti yang aktif codingannya yang ini. Motor atas akan berputar ke kiri, ke kikir. Ya kan, berputar ke kiri, lihat. Dan motor bawah nih akan berhenti. Nah, dia berhenti juga secara perlahan. Nah, kita coba play pertama dalam keadaan button tidak ditekan ya. Kita play. Nah, betul ya, yang sesuai dengan program. Berarti tadi ada kesalahan, kurang resistor ini, buttonnya kurang resistor, jadi tegangannya kurang. Resistor ini kan untuk mengatur tegangan gitu, jadi tadi ada kesalahan, kurang ini. Jadi button ini berarti perlu ada resistor. Nah, maka play pertama dalam button dalam keadaan terlepas, dia akan aktif yang ini, langsung yang else ya. Nah, gitu. Kemudian kita ditekan. Nah, yang atas berputar ke kiri dan yang bawah berhenti. Gitu. Kalian bisa explore ya. Untuk bisa explore sendiri, misalkan ketika ditekan dua-duanya berputar tetapi berlawanan arah, yang atas ke kiri, yang kanan, yang bawah ke kanan, seperti itu. Kemudian ketika dilepas bisa aja dua-duanya berhenti, seperti itu. Nah, pokoknya kalian bisa explore sendiri ya. Jadi seperti itu ya. Untuk tugas sudah ada di dalam job sheet, kalian bisa kerjakan. Dan sekian berarti video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami, dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.